Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita banyak masalah, tetapi bersama Tuhan kita selalu menemukan solusi yang terbaik yang memberikan kita semangat dan pengharapan dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, Dialah damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Hosea pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengalahkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila, oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi, jerat perangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingatkan kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangku. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, rencana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi.
Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengar Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kerohanian yang semu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bahwa spiritual atau keagamaan kita yang digadaikan, itulah yang sering kita lihat terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Sering kita lihat, sidang jemaat Tuhan, orang-orang menggunakan kerohaniannya, menggunakan agamanya untuk kepentingan pribadi, mulai dari urusan politik, urusan jual beli tanah, perumahan, baik itu partai, baik itu dan juga perkumpulan-perkumpulan yang lain, ormas yang lain, semuanya. Ini yang sering orang menggunakan agama, ya. Lalu apakah masih ada nilai spiritualitas dalam perilaku mereka tersebut? Saya kira tidak. Artinya di sana dia bertopengkan agama itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi pada masa Nabi Hosea, ya. Waktu itu yang dialami oleh bangsa Israel digambarkan daripada Efraim. Mereka itu selalu melakukan apa yang mereka kehendaki, bukan kehendak Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, pada pasal 2 ayat 10 Hosea telah menubuatkan bahwa Allah akan menghentikan segala perayaan hari raya keagamaan Israel. Tidak akan ada lagi sukacita dan sorak-sorai perayaan. Nubuat ini tergenapi saat Israel sedang merayakan hari Pondok Daun. Perayaan itu untuk memperingati perjalanan hidup mereka selama di padang gurun, memperbarui perjanjian dengan Allah, dan bersyukur untuk hasil panen yang diperoleh. Di tengah perayaan itu, Hosea berkata, jangan bersukacita. Ini yang dikatakan Hosea. Janganlah bersorak-sorak. Ada dua alasan dia berkata demikian. Pertama, hasil panen itu diperoleh dari ritual sinkretisme. Artinya, mereka tidak pantas bersukacita untuk sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah, ya. Kedua, karena mereka akan dibuang ke tanah asing. Saat itu mereka tidak akan dapat merayakan perayaan itu lagi. Ini adalah suatu peringatan buat mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Sayangnya Israel tidak mengerti peringatan itu. Mereka malah menuduhnya sebagai seorang pandil atau yang bodoh dan gila. Mereka katakan Nabi Hosea itu gila. Mereka merasa paling tahu apa yang menyenangkan hati Allah. Padahal mereka hanya menjalankan ritual-ritual ibadah kosong. Inilah tadi mengapa saya berikan tema adalah kerohanian yang semu. Semu artinya di sana kita anggap itu benar, tetapi Allah tidak menganggap itu benar, ya. Karena kita melakukannya sesuai kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Terjebak dalam ritual keagamaan bisa membuat ibadah kita kehilangan makna, karena kita hanya memusatkan diri pada tata caranya pribadi kita, bukan esensinya, bukan maknanya di dalamnya. Itu dapat menarik perhatian kita kepada berkat, bukan kepada Allah, sang sumber berkat itu. Terkadang kita hanya fokus berkat, ya, tetapi kita tidak fokus, kita malah lupa bahwa siapa yang memberi berkat itu. Akhirnya ritual menyingkirkan Allah dari pusat ibadah itu. Itulah ritual keagamaan yang semu, kerohanian yang semu. Ada baiknya sedang jemaat Tuhan kita tidak terjebak pada ritual-ritual ibadah yang terkandung
yang unsur pribadi, atau terkadang bisa menjemukan kita. Pusat ibadah kita adalah Allah. Ini harus kita ingat. Kita harus berbenah dan merubah segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan kita mengingat, sidang jemaat Tuhan, bahwa dalam situasi ini pun Allah mengingatkan mereka bahwa kenangan-kenangan dulu yang nenek moyang mereka alami di padang gurun diingatkan kembali kepada mereka, agar mereka bertobat sebenarnya. Mereka diingatkan kembali bagaimana pemberontakan, kebebalan, dan perjinahan bangsa Israel yang dalam hal ibadah yang selalu mendukakan hati Tuhan. Sampai sahabat Nabi Hosea pun zamannya tetap mereka begitu. Tidak ada mau berubah, tidak ada yang mau kembali kepada Tuhan, dan tidak ada yang mau mendengarkan yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Bangsa Israel tidak belajar dari sejarah. Mereka terus mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Mereka mencari yang menyenangkan hati mereka saja, bukan menyenangkan hati Tuhan. Mereka meninggalkan Allah yang mampu memberikan segalanya kepada mereka demi kesia-siaan belaka sebenarnya. Ketidaksetiaan mereka, kebebalan mereka, dan sikap tidak mengenal Allah terus berulang sampai sejarah terus sampai mereka dibuang oleh Allah. Terus begitu. Dan kerohanian mereka selalu semu. Ya, selalu semu. Terus mereka terjebak dalam kehidupan yang di sekitar mereka, penyembahan Baal. Kita juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Terkadang kita dalam situasi sekarang ini, dalam situasi kehidupan kita terkadang lupa bagaimana kehidupan kita ini selalu ditopang dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, kenyataan yang kita minta. Kita minta ini, Tuhan memberikan ini. Terkadang ini membuat hati kita mengatakan, Tuhan ini sayang nggak kepada saya? Ya, sebenarnya sayang. Tapi Tuhan mau lihat apakah dalam keadaan kita itu kita tetap fokus kepada Tuhan atau tidak. Ya. Apakah kita hanya mau senang-senangnya saja? Ataukah kita hanya mau berkatnya saja? Tuhan mau lihat kehidupan kita. Tuhan mau lihat sikap kita. Tuhan, apakah kita tetap kepada Tuhan? Jangan jadi kita memiliki kerohanian yang semu. Ya, kalau kita butuh kita datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak butuh kita nggak datang. Kalau berkat itu sudah kita dapat, kita lupakan Tuhan. Ini yang sering terjadi. Mari sedang jemaat Tuhan, kita belajar dari bangsa Israel bahwa mereka selalu jatuh ke dalam kubangan yang sama. Kita pun jangan begitu. Mari kita bersama-sama lewat renungan kita belajar bahwa bagaimana Allah sangat mengasihi kita, bagaimana Allah sangat mengharapkan kita datang kepada Dia, menopang kita dan memberikan kita berkat yang luar biasa. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan ini yang mengajari kami bagaimana kasih-Mu yang luar biasa yang selalu menunggu kami walaupun kami terkadang ya Tuhan melakukan kesalahan, tapi terus Tuhan selalu mendukung kami dan mengharapkan kami kembali. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya lewat ini kami belajar, kami tidak mau memiliki kerohanian yang semu, tapi kami mau memiliki kerohanian yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kau saja Tuhan, jalan damai bagi